Eku menghampiri Igor di gazebo. Eku mulai mendekati Igor untuk masuk ke dalam koalisinya yang baru. Apakah Igor setuju dengan strategi Eku? Ha! Lo ngapain? Capek gue. Lo kayak udah kayak duyung di sini, seleberan lo. Kenapa, Ku? Gue juga badan gue udah sakit-sakit sekarang. Sumpah serius, badan gue sakit-sakit. Kaki gue juga tuh yang Gue juga. cengklek sakit. Berantem sama Dracula. Suara gue udah... Lagi lu berantem wae sih sama Dracula. Enggak, gue juga sebenarnya nggak suka berantem, Igor. Lo kan tahu gue udah cerita sama lo dari A sampai Z. Gue tipikalnya juga nggak suka berantem. Gue juga nggak suka cari masalah, nggak suka konflik. Cuman lo tahu kan itu bagian dari strategi gue juga. Iya sih. Lawan mereka. Lagian gue juga kalau gue diem pasti gue bakal dibully sama mereka gitu loh. Ya di sini gue yang paling gue unek-unek gue, masalah gue yang paling gue cerita ya cuman lo. Selain gue deket sama Mbak Depi kan, dari lo cerita juga masalah pas malam kemarin lo sharing. Lo gak mau bikin gue nangis lagi kan? Enggak, malah lo sharing masalah orang tua, masalah keluarga lo. Gue juga kan kayak gue termotivasi kayak lo juga orang yang kuat menurut gue gitu loh. Jadi kuat dalam arti kata? iya, ngejalanin hidup gitu loh, Gor. Jadi gue juga kadang sempet gue capek, gue nggak kuat gitu loh. Cuman gue setelah denger cerita lo jadi iya, jadi kayak apa ya, gue termotivasi Igor aja bisa gitu loh. Ya mungkin image gue di rumah mungkin orang bilang kompor lah, orang bilang gue itu mulutnya nyerocos lah, nyinyir segala macam. Ya itu kan bagian strategi gue di sini Iya sih. Dan gue tahu Igor orangnya lebih apa adanya. Ya lebih ngikut alur, yang salah-salah, yang benar ya benar. Gue di sini ngajak Igor bukan berarti gue harus bikin Igor jadi Igor lo harus temenin gue, lo harus bantai Gumai, lo bantai Michiko, bantai. Enggak, lo tetap jadi yang Igor, cuman ya dengan strateginya Igor. Iya Gua sih ada di kalau samping dia gitu maksudnya. masalah bantai membantai sih kalau gue punya perhitungan tersendiri ya. Gue punya cara sendiri sih. Gitu loh, Ku. Coba kalau misalkan memang Eku pada intinya mengajak kita jalan sama-sama, bagaimana kalau saya diberikan waktu sejenak? Boleh. Aku juga nggak, Igor harus masuk koalisi Eku enggak. Cuman gue tekanin di sini, gue tulus ngajak lo. Gue pengen dari hati gue yang paling dalam lo sama gue di grand final. Amin. Kak Gumai, kenapa Kak Gumai di sini sendirian? Gak apa-apa, Rohma lagi pengen sendiri aja. Lagi sambil mikir, kesel soalnya. Mikir kenapa? Ada masalah Kak Gumai? Masalah sih enggak. Rohma kan tahu ya, Iya. kalau Gumai ini Hmm. dari awal kita ikutan penghuni rumah terakhir. Juaranya masuk. satu. Ya, juaranya cuma satu. Rohma juga tahu kalau si Gumai ini dari awal selalu bilang maunya sendiri. Iya, Kak Gumai juga pernah bilang kan, saya pasti menjadi juara di sini kan? Ya, Dan juaranya karena satu. gua ngebuat koalisi, Hmm. geng, Hmm. kerjasama antara gua, Michiko, Sama Dendi. Dendi. Tuh, Rohma tahu Sama kan? Nada juga, bukan? Ya, Nanda kan udah keluar tuh. Selama ini ya Roma menilai itu Kak Gumai berubah. Kenapa? Kak Gumai bukan Kak Gumai yang dulu yang aku kenal pas di prakarantina. Kak Gumai pas di prakarantina kan Kak Gumai pernah bilang, Rohma, saya di sini sendiri. Tanpa orang lain saya bisa sendiri masuk sini, ya kan? Dan juaranya cuma satu, saya nggak mau berkoalisi, ya kan? Kak Gumai? Kenapa Kak Gumai mau berkoalisi? Maksudnya Rohma ngobrol sama Kak Gumai itu bukannya niat jelek sama Kak Gumai, tapi Kak Gumai pernah bilang sama Rohma bahwa juara penghuni rumah terakhir adalah satu. Kenapa Kak Gumai sekarang berkelompok dan apa ya, kayaknya dia itu nggak punya
pendirian gitu loh pada omong yang pertamanya dia. Sekarang pakai kelompok koalisi. Apalah, menurut aku sih Kak Gumai kayak lemah gitu loh. Ya mendingan Kak Gumai nggak usah koalisian, cukup jadi Kak Gumai yang dulu. Kak Gumai di sini katanya Kak Gumai paling tangguh, lelaki paling tangguh kan. Buktikan pada masyarakat Indonesia tanpa koalisi Kak Gumai bisa menjadi juara gitu loh. Kak Gumai di sini juaranya cuma satu Kak Gumai. Gue konsisten dari awal, gue harus waspada dengan semua penghuni yang ada di rumah, termasuk Rohma. Bisa jadi dengan keluguan Rohma berusaha untuk menghancurkan koalisi yang ada di dalam rumah, koalisi gua, Michiko, Dendi, ataupun koalisi yang lain juga begitu, mungkin Rohma juga begitu, sehingga dia bisa dengan mudahnya menghancurkan atau menyingkirkan para penghuni koalisi dan semua teman-teman yang ada di rumah, sampai strategi yang Rohma buat itu bisa berjalan lancar. Kenapa Kak Igor? Aku mau ngomong loh Ngomong apa? sama kamu. Mau ngomong apa Kak Igor? Tar. Tadi Siapa? aku nyamperin Igor di dalam. Kamu lihat kan? Lihat tadi pas aku sama Komandan Zaid kan di teras. Apa sih aku emang? Dia mau ngajakin koalisi. Koalisi? Rohma tadi sempet kaget. Kenapa? Kok tiba-tiba Eku ngejak koalisi sama Kak Igor, padahal Eku kan udah berkoalisi sama Kak Devi sama Riyad. Kita kan netral. Kan biar nggak ada bertengkar, biarpun Ciko apa itu berkoalisi sama Kak Gumai sama Dendi, ada kubu-kubuan, jadinya kubu ini bertengkar dengan ini, kubu ini bertengkar dengan ini, bener nggak? Rungsing ya. Tiap hari bertengkar, padahal mereka udah dewasa. Bukan bertengkar, kalau bertengkar tuh 1 lawan 1 gini. Kalau dia bertengkar 3 lawan 3, itu namanya apa? Tawuran. Nggak Jadi bagus. harus- Kalau tawuran kan nggak bagus kan? Jadi harus lapor. Polisi. Menurut Rohma sih, Rohma kan udah jadi Keymaster, pastilah bisa membubarkan mereka. Luar biasa loh. Bukan berarti Rohma jahat. Enggak. Di sini Rohma ambil yang baik lah. Semakin banyak koalisi yang terbentuk di Rumah Serambi, tapi ada juga penghuni yang anti berkoalisi. Namun ada beberapa penghuni yang tidak konsisten dengan koalisinya. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana perjuangan mereka di Rumah Serambi. Ini dia. Ini kamar komandan bawa orang tua banget. Bawa ke Aki ya? Hai. Lagi pada apa kalian? Malas-malasan. Olin Mendeng menjadi bintang tamu pada hari ini. Olin membawa makanan untuk para penghuni. Mana komandannya? Komandan, panggil teman-temannya coba. Gumai, Eko. Nih, coba dibantuin. Yang lainnya aku bawa makanan buat kalian. makasih Mana si banyak. mbaknya sama si masnya? Ini coba ditaruh. Kerang ya? Gumai, bangun yuk. Makanya ditaruh dulu, mesti ditaruh di piring biar ketahuan itu apa. Ya kan? Gumai. Si masnya sama si mbaknya mana? Ini Simba nih. Kamu mbak, kamu cantik banget. Gar. Ini cantik. Boleh minta tolong nggak aku sayang tolong taruh di piring? Ya kan, ini aku bawa makanan buat kalian. Dibantuin. Ini sini. Kita duduk di meja makan ya. Ternyata dibersihin dulu. Devi. Hai, gimana saya? Sini sayang cantik. Luar biasa. Halo, Kimasternya mana? Lagi sholat. Simba Romba Alin, halo Gumai, nggak pakai Aditya ini ya? Aditya Gumai. Silakan duduk walaupun agak tinggi. Biasa di kafe ya kan? Apanya gimana tadi ceritain lagi saya? tasku sama make upku ada yang jahilin, Heeh. ditaruh di atas pohon jambu. Udah ketebak belum kira-kira siapa yang ngejalin kamu? Kalau curiga sih ada ya, kalau curiga siapa lagi sih? Masa laki-laki mau pakai make up kan nggak mungkin. Oh, jadi sesama kompetitor Anda yang wanita. Karena sebelumnya tadi pagi ada konflik juga kan. Ini si Mbak ini sepatunya hilang. Simba. Mbak hilang adanya di tong sampah kan, di keranjang sampah. Nah setelah kejadian itu dia kan nuduh Devi nih, pikirnya Devi yang buang sepatunya. Nah terus setelah kejadian siangnya barulah tas make up saya ada yang jahilin, siapa lagi? Padahal yang buang ke tong sampah Devi. Saya nggak merasa buang.
Siapa yang bisa masak di sini? Ikan ada simbanya, nyuruh aja simbanya nih. Ya sabar, tahan emosi. Ibu marah-marah mulu. Simbanya. Udah ada gini tambah kolesterol. Ibu emosi kok deket lo, heran. Ya makanya ngapain lu deket gua di sini? Sabar Bu, sabar. Sabar Bu, ini mau pesta loh. Gue. Lu simba di sini ya. Ini ada makanan ngapain gua mau masak lagi? Allah. Buta lo, udah lihat makanan. Dia udah suruh masak. Halo, hai Anda wanita-wanita. Ya, ini saya udah membawa makanan kolesterol. Jangan sampai Anda stroke cuma gara-gara makan ini habis itu udah pada ribut ya. Dia udah Baik. duluan, Kak. Gua juga enak liat lu stroke duluan. Mencong-mencong bibirnya. Oke, nanti ada tempat pertandingan khusus ya. Jangan pada ribut di sini. Tolong hargai saya sebagai bintang tamu. Oh my God. Ya, baik. Harus gitu ya Bu. Harus gitu. Iya. Ini kan kepitingnya cuma ada 3 ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang, ini kurang ya. Gimana kalau misalkan kita cari lagi kepitingnya? Oh iya, luar biasa. Bener. Setuju kan? Karena kan kalau misalkan cuma 3 kan nggak seru. Kan ini kita harus semuanya harus rata. Berarti kita harus cari tepuk tangan dong. Oh iya. Jangan pada malas-malas karena ini bukan harga murah. Ya baik. Oke, kalau gitu saatnya kita akan mencari kepitingnya. Kita akan bagi 2 kelompok ya. Karena mbaknya dan si masnya ada 2. Jadi diketuai oleh Mbak Michiko dan juga Mas Igor. Jangan sampai kebalik ya, oke? Luar biasa. Coy. Ada apa? Perasaan gak enak. Oke, sekarang kita Kolaborasi, kenapa kita jadi berlawanan begini? Kolaborasi tadi kenapa kita berlawanan ya, Wak? Oke, sini ikut saya. Oke, yang akan masuk ke kelompoknya Michiko adalah Dendi, Gumai, dan juga Ferry. Devi mau masuk? Enggak. Jangan. Ini ngomong kita nggak terima lagi. Sorry juga siapa yang masuk. Yang masuk ke dalam Mas Igor adalah Devi, Oke. Eku, dan juga Rian. Ya elah. Oke. Ini nih. Oke, luar biasa. Oke. Nah, Yang lain gimana? Kak, oke, sabar, tahan emosi. Gak pakai emosi ya. Gak pakai emosi ya. Baru mencar Kak di sini. Tahan emosi, kalau misalkan nanti ada salah satu yang kalah, kalian harus memasak kepiting yang sudah kalian tangkap. Oh iya. Oh harus gitu iya. Yang mesti gitu. Silakan. Oke. Langsung sekarang. Enggak nanti nunggu mereka. Komandan ingat awas Gue setruk. gak Yang kasih makan loh. main game, ikutin saya. Mana pintu keluar Anda? Gue gak kasih makan loh. Para penghuni bersiap untuk menuju tempat bermain game Hari yang Baik. Seperti apakah game Hari yang Baik episode ini? Grup ya.